Geger warga Cikupa temukan mayat terbungkus plastik. Beraksi di 16 TKP, 3 orang pelaku curanmor ditangkap polisi. Buron 3 hari pelaku pencurian dan pembunuhan dibekuk aparat. Pencuri besi rambu lalu lintas ditangkap polisi. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir. Tentunya dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa. Warga Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan jasad pria terbungkus plastik di bawah jembatan tol Cikupa pada Selasa. Jasad pria tanpa identitas tersebut diduga korban pembunuhan lantaran ditemukan beberapa luka lebam pada tubuhnya. Temuan jasad pria terbungkus plastik di bawah jembatan tol Cikupa di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, menggegerkan warga pada Selasa 18 November 2025 siang. Saat pertama kali ditemukan, jasad pria tanpa identitas tersebut terbungkus plastik berukuran besar, berwarna hitam, berada di tengah semak-semak. Satreskrim Polresta Tangerang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kompol Septa Badoyo mengungkapkan korban dalam kondisi berpakaian lengkap dan ditemukan sejumlah uang di pakaian korban. Dugaan sementara korban merupakan korban pembunuhan karena didapati luka lebam yang diduga akibat kekerasan di sejumlah anggota tubuhnya. Tadi kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa masyarakat mencurigai ada yang mencurigakan yang berbau busuk, sehingga tadi teman-teman dari Polsek bersama-sama dengan masyarakat setempat melakukan pengecekan dan ternyata ditemukan dalam kondisi yang belum bisa dikenali, bisa dikenali satu orang, kita sebut Mr. X ya, kita sebut Mr. X yang saat ini masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui identitas dari Mr. X. Ya, memang pada saat ditemukan dalam kondisi terbungkus ya, tadi kita lihat terbungkus. Masih utuh satu bagian. Apakah ditutupi oleh yang masih kita lakukan penyelidikan, dan kita juga belum bisa memastikan. Ya, kepastiannya kita belum bisa memastikan, intinya masih kita lakukan penyelidikan. Mungkin nanti kita konfirmasi lebih lanjut ya, karena kan kita menunggu hasil dari otopsi. Usai identifikasi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja untuk keperluan otopsi. Kasus penemuan mayat ini kini tengah didalami Polresta Tangerang. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Aparat Satreskrim Polres Kuningan berhasil mengamankan 3 tersangka pencurian sepeda motor yang sudah beraksi di 16 tempat berbeda. Ketiganya ditangkap aparat saat tengah bersantai di salah satu kontrakan di kota Cirebon, Jawa Barat tanpa adanya perlawanan. Tersangka ditangkap berikut barang bukti 5 unit sepeda motor hasil curiannya beserta kunci letter T yang sudah dimodifikasi. Seperti inilah detik-detik jajaran Satreskrim Polres Kuningan saat melakukan penggerbekan spesialis pencurian sepeda motor di tempat persembunyiannya di sebuah kontrakan yang ada di kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa 18 November 2025 siang. Kena laku ya. 3 tersangka dengan inisial ES 55 tahun, IA 23 tahun, dan EH 52 tahun diamankan saat tengah bersantai dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penggerbekan. Dari tangan ketiga pelaku, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diantaranya 5 unit sepeda motor hasil curiannya serta kunci letter T yang sudah dimodifikasi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan penyelidikan, ketiganya mengaku sudah melakukan aksi serupa sebanyak 16 kali di berbagai tempat kejadian perkara. Dengan menggunakan modus berpura-pura sebagai petani yang melintas, mereka mengincar sepeda motor petani yang terparkir di kebun atau sawah ketika pemiliknya sedang bekerja. Sepeda motor hasil curiannya tersebut dijual melalui platform media sosial dengan harga rata-rata 1,5 juta per unit. Dari kasus ini kami sampaikan bahwa modus yang dilakukan oleh tersangka adalah tersangka mengincar kendaraan milik korban yang diparkir di pinggir jalan, yang mana korban adalah para petani ataupun pekerja sawah yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan dalam keadaan kondisi sepi ataupun jalan yang tidak ramai. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Usai menjadi buronan selama 3 hari, pelaku pencurian kekerasan disertai pembunuhan penjaga gerai ponsel di kawasan Sukamulya, Sukajadi, Kota Bandung akhirnya berhasil ditangkap Satreskrim Polrestabes Bandung. Pelaku diketahui nekat melakukan aksinya setelah terjerat hutang akibat judi online. Usai menjadi target buruan petugas selama 3 hari, pelarian seorang pria berinisial NA berakhir di sebuah rumah di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pria 27 tahun yang berprofesi sebagai buruh harian lepas itu ditangkap tim Satreskrim Polrestabes Bandung. NA dibekuk setelah melakukan pencurian kekerasan disertai pembunuhan terhadap penjaga gerai ponsel di Sukamulya, Sukajadi pada Jumat dini hari 7 November lalu. Peristiwa berawal saat pelaku yang pernah bekerja selama 8 tahun di gerai tersebut berusaha masuk ke dalam toko melalui atap untuk mencuri uang. Namun saat terjatuh, korban yang tengah tertidur terbangun dan berteriak minta tolong. Pelaku yang panik lalu membacok korban hingga tewas di tempat. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, pelaku sempat melarikan diri sambil membawa puluhan voucher, 2 unit ponsel, serta uang tunai 22 juta rupiah. Pelaku mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena terjerat hutang akibat judi online. Jadi kejadiannya adalah pada saat hari Jumat tersebut, tersangka atas nama NA, yaitu pekerjaan buruh harian lepas, itu pada dini hari mendatangi konter tersebut. Tujuannya adalah mengambil uang di dalam konter tersebut. Kenapa sampai tersangka tahu ada uang di konter tersebut? Karena awalnya tersangka itu pernah kerja di konter handphone tersebut, sehingga yang bersangkutan mengetahui bahwa di konter handphone tersebut ada uang tersimpan. Pada saat tersangka memasuki konter tersebut melalui atap kamar mandi, tersangka jatuh ke ember, sehingga pada saat jatuh di ember menyebabkan bunyi. Ternyata tersangka tidak mengetahui bahwa di dalam konter tersebut ada korban yang sedang tidur, sehingga pada saat bunyi ember tersebut korban bangun teriak maling, dan secara refleks tersangka karena sudah membawa golok pada saat melakukan pencurian langsung melakukan penusukan, pembacokan kepada korban. Pada saat korban dibacok sudah jatuh, kemudian masuk ke kamar mandi, dikejar sampai ke kamar mandi dan dilakukan pembacokan sampai dengan meninggal dunia. Setelah itu yang bersangkutan mengambil semua barang-barang yang berada di kantor aksesoris handphone tersebut, kurang lebih sekitar 22.800.000, kemudian mengambil handphone inventaris dari beberapa alat yang ada di sana, kemudian kabur. Sebelumnya, warga di kawasan Jalan Sukamulya, Sukajadi, Kota Bandung digegerkan dengan penemuan jasad penjaga gerai ponsel yang tewas dengan luka di sekujur tubuh. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Nekat beraksi di siang bolong, seorang pelaku pencurian rambu lalu lintas dan 2 lampu sorot di lokasi proyek galian kabel di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat yang terjadi pada Selasa 18 November 2025 siang diringkus petugas Satuan Lalu Lintas yang sedang berpatroli. Pelaku diduga kuat merupakan spesialis pencuri besi
yang selama ini beraksi di jalan raya dengan sasaran besi pagar dan juga rambu lalu lintas. Pemuda pelaku pencurian ini hanya bisa tertunduk malu saat diamankan petugas di pos lalu lintas Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat siang tadi. Pelaku tertangkap basah saat mencuri sebatang besi rambu lalu lintas dan 2 lampu sorot di lokasi proyek galian kabel, Jalan Gunung Sahari Raya. Menurut petugas, pelaku beraksi saat para pekerja tengah sibuk menggali tanah untuk memasang kabel tanam. Pelaku pun berhasil diamankan oleh seorang petugas Satlantas yang tengah berpatroli. Diduga kuat pelaku merupakan spesialis pencuri besi yang selama ini beraksi di jalan raya dengan sasaran besi pagar dan rambu lalu lintas. Jadi pelaku ini udah sering kita tegur karena sering ngambil besi-besi ya. Ternyata dia kembali ngulang minggu ini. Pas tadi dia ngambil lampu-lampu sorot itu agak mahal, termasuk yang pelang arah rambu-rambu yang dibuat Pemda itu pun ikut dipotong. Pada saat dia gotong tadi anak buah saya melintas melihat. Karena yang udah sering kita tegur, ternyata pelaku yang biasa kita tegur telah membawa 2 buah lampu sorot sama tambah pelang petunjuk jalan yang arah. Nah ini pelaku berapa orang, Pak? Pelaku 1 orang. Membawa kendaraan atau jalan kaki, Pak? Dia jalan kaki. Berarti pelaku dibawa kemana saat ini, Pak? Pelaku langsung kita serahkan ke Polsek Sawah Besar untuk diproses lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa petugas ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Polri mengungkap pola baru perekrutan anak-anak dan pelajar ke dalam jaringan terorisme melalui game online atau game daring. Densus 88 mengungkapkan terjadi lonjakan signifikan jumlah anak yang teridentifikasi menjadi korban rekrutmen mulai akhir 2024 hingga 2025. Densus 88 Anti Teror Polri melaporkan adanya peningkatan tajam dalam kasus rekrutmen anak oleh jaringan terorisme. Juru bicara Densus 88 AKBP Maidra Eka Wardana menyampaikan, pada periode 2011 hingga 2017, terdapat 17 anak yang diamankan sebagai korban rekrutmen. Namun angka tersebut meningkat drastis menjadi 110 anak yang teridentifikasi sejak akhir tahun 2024 sampai 2025. Jaringan terorisme ini memakai fasilitas komunikasi atau chat di dalam game online untuk merekrut anak. Faktor psikologis dan sosial anak juga mempengaruhi proses perekrutan. Misalnya anak-anak yang kurang perhatian orang tua atau berasal dari keluarga broken home. Untuk mengatasi lonjakan ini, Polri bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan agar anak tidak kembali menjadi sasaran kelas jaringan terorisme. AKBP Maindra juga menghimbau orang tua, lingkungan sekolah, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap anak-anak untuk mengutamakan pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi radikalisme. Untuk provinsi, tadi totalnya ada 23 provinsi, yang di dalam provinsi tersebut ada anak-anak yang terverifikasi oleh Densus 88 ya. Tapi bukan berarti provinsi lain aman, karena memang penyelidikan masih akan terus dilakukan, sehingga kalau memang besok dan lusa barangkali ada penambahan data, itulah progres daripada penyelidikan yang dilakukan. Kemudian provinsi yang di dalamnya paling banyak terpapar anak terhadap paham ini adalah Provinsi Jawa Barat, kemudian Jakarta. Ya, jadi ini data yang sampai hari ini kami dapat. Demikian, terima kasih. Dari Jakarta, Esya, Rona Bayu, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Keimigrasian Indonesia berhasil mengamankan 1 warga negara asing asal Tiongkok yang berstatus buronan Kepolisian Internasional atau Interpol. Pelaku menetap di Batam sejak Oktober lalu dan melakukan penipuan finansial bagi warga Tiongkok dengan basis di wilayah Indonesia. Direktur Intelijen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kombes Pol Agus Waluyo menerangkan, buronan asal Tiongkok tersebut merupakan direktur utama dari perusahaan properti yang berbasis di Tiongkok, di mana diduga terlibat dalam kasus pinjaman korporasi kurang lebih 980 juta yuan atau 2,2 triliun rupiah. Status buronan ini melekat kepada pelaku usai diduga melarikan diri ke Indonesia usai gagal melunasi pinjaman korporasi tersebut. Adapun buronan berinisial WZ ini tiba di Indonesia menggunakan visa on arrival atau VOA pada 7 Oktober 2025.
dan akhirnya diamankan keimigrasian Indonesia pada 13 November lalu. Perlu kami sampaikan bahwa WZ ditangkap di kawasan Nagoya, Batam pada hari Kamis tanggal 13 November 2025. Tim penindakan dari keimigrasian dan intelijen di kantor imigrasi Batam melakukan pemantauan, kemudian secara intensif sejak menerima informasi ya kurang lebih pukul 11.30 WIB. Selanjutnya tanpa perlawanan WS bisa diamankan oleh tim dari imigrasi. Perlu kami sampaikan bahwa profil dari WS tersebut merupakan mantan direktur utama dari sebuah perusahaan real estate yang ada di RRT Tiongkok yang diduga terlibat dalam kasus pinjaman korporasi bernilai kurang lebih 980 juta yuan atau sekitar 2,2 triliun. Kemudian dari perusahaan tersebut dilaporkan bahwa yang bersangkutan gagal melunasi pinjaman dan WS melarikan diri ke luar negeri, ya tepatnya berada di wilayah Indonesia. Setelah itu kepolisian RRT melakukan investigasi dan selanjutnya menetapkan WS sebagai pelaku kejahatan keuangan dan ditetapkan sebagai buronan atau DPO. Dan dalam catatannya, WS berpindah-pindah negara di Asia sejak Agustus 2025 sebelum masuk ke Indonesia pada tanggal 7 Oktober menggunakan visa on arrival atau VOA dan menetap di Batam. Dan saat ini WZ sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dan imigrasi telah berkoordinasi dengan perwakilan negara asal WZ untuk memproses tindak lanjut sesuai dengan ketentuan hukum atau mekanisme diplomatik yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Batam Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hajar Aswad menjelaskan, pelaku dikategorikan sebagai pelaku kejahatan keuangan berstatus daftar pencarian orang Kepolisian Internasional sejak 11 November lalu. Nama yang bersangkutan, identitas yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan termasuk kategori financial fugitive, jadi pelaku kejahatan keuangan, dan sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang di negara Cina, di Tiongkok sana, 1 bulan sebelum nota diplomatik ini disampaikan, karena nota diplomatik ini disampaikan ke Direktorat Jenderal pertanggal 11 November. Dan kami mengeksekusi di lapangan di tanggal 13 November yang seperti disampaikan Pak Dirinjal tadi. Sehingga kami amankan tanggal 13 November. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV, melaporkan. Seorang pria di kota Tangerang, Banten ditangkap dan diamuk warga usai menyiram wajah pedagang dengan cairan pembersih lantai hingga mengakibatkan kornea matanya rusak. Kejadian tersebut diduga akibat dendam lama pelaku yang juga pedagang di Pasar Lembang, Ciledug terhadap korban karena lapaknya terhalang. Inilah video amatir yang memperlihatkan pelaku bernama Pujiono, 46 tahun, babak belur diamuk warga usai melakukan penyiraman cairan pembersih lantai ke wajah pedagang Pasar Lembang, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Akibatnya korban bernama Ridwan, 21 tahun, mengalami pembekakan dan kerusakan di kornea mata sebelah kiri dan saat ini telah mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Bakti Asi. Menurut Kapolsek Ciledug, Kompol Dalbi mengatakan, penyerangan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban merupakan dendam lama. Pelaku yang juga seorang pedagang di Pasar Lembang tersebut merasa lapaknya terhalang oleh lapak milik korban. Sementara cairan pembersih lantai tersebut diambil oleh pelaku dari rumahnya dan telah dipersiapkan dengan cara dibungkus dengan kantong plastik berwarna putih. Ya, ini karena akibat dari dendam lama. Dari dendam lama itu si pelaku bertemu dengan korban di lapaknya. Jadi di lapaknya itu mereka melakukan keributan, ribut berdua, saling pegang baju, balik kembali ketemu lagi dengan si korban dan
menyirami ke wajah korban. Diambil dari rumah dan dibungkus pakai plastik bening, datang dan melempar ke wajah si korban. Sesama pedagang. Jadi si pedagang si pelaku ini merasa terhalangi lapaknya oleh si korban. Jadi si korban ini mungkin dia melakukan jualan juga bersama dengan si pelaku, dan si pelaku merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena terhalangi lapak dia jualan. Untuk si pelaku ini kita sudah amankan, Kemudian korbannya itu ada di Rumah Sakit Bakti Asih. Di bagian wajah dan kena mata korban, sehingga mengakibatkan kerusakan di kornea mata si korban itu. Pelaku itu diamankan warga dan kami datang jadi mengamankan si pelaku ke Polsek Ciledug. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolsek Ciledug, Resort Metro Tangerang Kota, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apa motif sebenarnya melakukan penyiraman terhadap korban. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam lapas, seorang pemuda ditangkap petugas Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Pemuda Tangerang. Dari keterangan pelaku, barang haram tersebut merupakan titipan dari warga binaan lapas. Seorang pemuda berinisial AS warga Priuk, Kota Tangerang, diamankan petugas keamanan Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Pemuda Tangerang setelah diketahui akan menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu. Pelaku diamankan setelah petugas mencurigai gerak-gerik pelaku saat berada di area parkiran. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 1 buah bungkusan di dalam kantong celana pelaku yang diindikasikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 gram. Kepala Seksi Administrasi Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Pemuda Tangerang, Fadli Rahman Safaat, mengatakan bahwa jajarannya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh seorang pemuda. Dirinya menambahkan bahwa Lapas Pemuda Tangerang berkomitmen akan menindak tegas peredaran narkoba di dalam lapas sesuai dengan instruksi program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang pemberantasan narkoba. Kami Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang telah melakukan penggagalan narkoba yang diindikasikan narkoba masuk ke dalam lapas. Pada sekitar pukul 13.30 siang tadi, salah satu petugas kami yang berinisial P itu mencurigai gerak-gerik orang tak dikenal di depan area lapas. Anggota kami segera untuk menggiring orang tak dikenal tersebut ke P2U untuk melakukan atau pelaksanaan penggeledahan. Dan dari penggeledahan tersebut kami temukan di kantong celana AS, ya, orang tak dikenal tersebut, ditemukan 1 paket narkoba yang diindikasikan narkoba, yaitu sabu-sabu. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Tangerang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara meringkus 3 begal sadis yang aksi terakhirnya viral di media sosial. Para pelaku yang ternyata berstatus residivis dalam kasus serupa diringkus saat tengah tertidur di sebuah hotel. Inilah rekaman CCTV aksi pembegalan yang dilakukan komplotan begal yang sempat viral di media sosial beberapa hari lalu. Korban yang melintas di Jalan Meteorologi Medan dikejar pelaku yang mengendarai sepeda motor dan kemudian membacok korban dari belakang hingga menyebabkan korban terluka. Korban sempat melakukan perlawanan meskipun akhirnya gagal dan sepeda motor korban berhasil dibawa kabur pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV ini, petugas Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara kemudian mengidentifikasi para pelaku yang kemudian ditangkap di 2 tempat berbeda. 1 pelaku ditangkap di sebuah hotel saat tengah tertidur pulas,
sedangkan satu pelaku lagi ditangkap di area pergudangan kawasan Medan Tembung saat tengah bekerja. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mauruh, Senin sore mengatakan, aksi kejahatan ketiga pelaku bukan kali pertama. Dalam aksinya, para pelaku juga selalu menggunakan senjata tajam dan selalu melukai korbannya. Para pelaku bahkan juga berstatus sebagai residivis dalam kasus serupa. Diikuti dari belakang oleh pengendara motor dan menghampiri korban, menendang korban sampai jatuh dan membacok korban dengan sebilah parang. Para tersangka bahwa mereka biasa melakukan hal tersebut, jadi bukan baru sekali. Sudah berulang-ulang, mudah-mudahan ini kami dapat pengembangannya. Kemudian dari ketiga orang tersebut semuanya residivis dengan kasus yang sama. Dalam kasus ini, ketiga pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkap penipuan calon pilot yang merugikan korban hingga miliaran rupiah. Kasus terungkap setelah korban dijanjikan menjadi pilot maskapai swasta, namun sudah 1 tahun tidak kunjung terrealisasi. Terhenti sudah langkah tersangka RTI penipu berkedok lowongan kerja sebagai pilot setelah ditangkap Satuan Resmo Polresta Bandara Soekarno-Hatta saat sedang asyik bersembunyi di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku diduga telah melakukan penipuan calon pilot dengan meminta uang pelicin hingga ratusan juta kepada satu korban berinisial ENA. Ada juga korban JN dengan kasus yang sama dan satu korban sedang mengumpulkan bukti sehingga total kerugian sementara mencapai 1,3 miliar rupiah. Kasus ini berawal ENA yang usai lulus sekolah penerbangan ingin segera bekerja sebagai pilot. ENA berkenalan dengan RTI lewat temannya dan menjanjikan akan memasukkan bekerja sebagai pilot di maskapai swasta. Namun dengan syarat harus ada uang pelicin. Setelah semua uang ratusan juta diberikan ENA, namun hingga 1 tahun lamanya tak kunjung mendapatkan panggilan. Sadar telah ditipu, korban pun melapor ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Ibda Astono, Kanit Ranmor Polresta Bandara Suta, menjelaskan ada lebih dari 2 korban yang telah melapor dengan kasus yang sama, dengan modus akan mempekerjakan korban sebagai pilot di maskapai swasta. Namun, harus membayar sejumlah uang untuk sebagai pelicin. Motif pelaku mencari keuntungan pribadi. Untuk kronologis awal, yaitu ada korban datang ke Polres Bandara Soekarno-Hatta, mengaku menjadi korban penipuan. Untuk dia dijanjikan sebagai pilot di salah satu maskapai di Bandara Soekarno-Hatta dengan cara memberikan sejumlah uang. Jadi nanti korban bisa bekerja sebagai pilot. Total kerugian yang dialami korban yaitu 550 juta rupiah. Untuk korban sementara masih ada 2 orang. Untuk modus tersangka melakukan penipuan ini yaitu menjanjikan kepada para korban untuk bisa bekerja sebagai pilot di maskapai penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dengan cara memberikan sejumlah uang kepada tersangka yang nantinya akan bisa masuk bekerja sebagai pilot. Untuk motifnya sementara masih didalami penyidik, tetapi untuk kesimpulan awal untuk motif tersangka yaitu untuk keuntungan pribadi. Untuk pelaku sendiri bekerja di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta. Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta masih mengembangi kasus penipuan ini karena bukan tidak mungkin ada korban lainnya. Sementara pelaku dijerat pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda ditemukan terkapar di permukiman warga di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur dengan luka tusukan senjata tajam di tubuhnya pada Senin 17 November 2025 malam. Korban bersama rekannya sempat berkelahi dengan pelaku. Diduga perkelahian ini motifnya dipicu oleh asmara.
Seorang pemuda berusia 20 tahun ditemukan terkapar di permukiman warga Jalan Raya Condet Gang HMIZ, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin malam. Korban tewas dengan luka tusuk senjata tajam di tubuhnya. Sebelumnya warga sempat mendengar pertengkaran antar pemuda. Dalam pertengkaran yang berujung perkelahian ini, seorang pemuda tewas sementara satu pemuda lainnya mengalami luka-luka. Kalau pelaku itu tinggal di sini. Nah, terus kalau korban tinggalnya di belakang Menara Cardik, Halim, belakang BAKN. Nah, katanya uber-uberannya itu dari PGC. Dari PGC di sini nggak? Ya, silakan. Korban ditusuk lah. Iya, korban ditusuk. Awalnya kenapa sih Pak? Itu permasalahan yang saya nggak tahu persis. Katanya melibatkan perempuan juga. Ya, mungkin permasalahan perempuan lah. Jelas. Dia ngekos di sini atau gimana sih Pak? Kalau yang pelakunya memang kos di sini. Kos di sini. Udah berapa lama Pak? Udah tahu belum Pak pelakunya? Sudah lama kalau di sini. Pelakunya dibawa polisi? Sudah dibawa ke polsek, sudah diamankan. Dia menyerahkan diri atau emang ditangkap? Memang ditangkap sama warga. Ditangkap warga? Itu pas kejadian, jalannya lagi sepi atau bagaimana Pak? Memang sini jalannya sepi. Jalannya sepi sini nih. Jadi kalau habis maghrib udah nggak ada orang lewat. Paling ya 1-2 aja. Korban ada berapa? 2. Yang satu dirawat di rumah sakit Polri. Cewek? Laki-laki. Laki-laki semuanya? Dua-duanya? Tusuk sininya ya. Belakang. Yang satu lagi Pak? Ya? Yang satu lagi kondisi gimana? Meninggal. Oh meninggal. Kalau pelaku satu orang? Ya? Pelakunya satu orang? Pelakunya satu orang. Oh berarti dua-duanya meninggal? Enggak. Satu meninggal, satu. Enggak jadi dirawat di rumah sakit Polri. Ditusuk juga sama pelaku Pak? Betul. Ditusuknya udah dari luar apa baru di sini? Di sini bareng-bareng. Jadi mungkin nusuk yang satu langsung nusuk yang kedua. Karena boncengan kan. Itu pelaku naik motor juga? Ya? Pelakunya naik motor juga? Kayaknya pakai. Oh gitu. Udah kejaran dulu ya Pak tadi Pak ya? Betul. Mulai dari PGC katanya udah kejaran. Untuk korban tewas dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sedangkan korban luka-luka dilarikan ke IGD Rumah Sakit Polri. Pelaku sendiri telah diamankan dan dibawa ke Polsek Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta Timur, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, keberadaannya meresahkan warga. Puluhan pelaku balap liar di Kota Namrole, Kabupaten Buru, Maluku dipaksa bubarkan aparat kepolisian. Polisi membubarkan puluhan pemuda tersebut saat sedang bersiap balapan liar. Aparat di Namlea, Kabupaten Buru melakukan pembubaran pasca aksi balap liar yang biasa dilakukan sekelompok pemuda pada malam hari. Tindakan ini dilakukan karena aksi balap liar dianggap membahayakan pengguna jalan lain dan menimbulkan keresahan masyarakat. Para pemuda yang sedang bersiap balap liar di kawasan Jalan Pelabuhan hingga Tugu Tani Kota Namlea ini langsung diusir petugas. Mereka kocar-kacir saat petugas gabungan tiba di lokasi. Aksi mereka kerap mengganggu lalu lintas dan menjadi ajang tawuran. Selain membubarkan balap liar, aparat juga melakukan patroli ke sejumlah penginapan dan tempat karaoke. Dalam kesempatan itu, petugas mengimbau pengunjung agar menghindari praktik prostitusi dan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan patroli pada malam hari ini kami targetkan pada titik-titik rawan yang dapat mengganggu Kamtibmas di Kecamatan Namlea. Di antaranya penginapan, tempat-tempat keramaian atau tempat-tempat yang dihuni oleh anak-anak muda sebagai tempat-tempat untuk konsumsi miras dan sebagainya. Dan titik terakhir kami pusatkan pada lokasi balap liar sepanjang perempatan Pelabuhan Namlea sampai dengan Patung Tugu Tani. Kegiatan ini kami lakukan karena sudah ada rasa resah dari masyarakat dan sudah mereka laporkan kepada kami Polsek Namlea, sehingga pada malam hari ini kami laksanakan patroli gabungan pencegahan balap liar di seputaran jalan perempatan Pelabuhan sampai dengan Tugu Tani. Patroli rutin ini menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Namlea agar masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam beraktivitas. Dari Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, aksi pencurian di Mi Gacoan Ampera Cilandak pada Minggu 16 November 2025 sore terekam CCTV. Pelaku terlihat memanfaatkan kelengahan korban untuk membawa kabur tas yang berisi barang-barang bernilai tinggi. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria berjaket navy dan berkupluk putih mendekati tas milik korban yang terletak di lantai. Pelaku terlihat menyeret tas tersebut dengan kakinya sebelum membawanya pergi tanpa disadari oleh pemiliknya. Korban diketahui kehilangan satu tas berisi iPad, MacBook, dompet, serta kunci motor. Total kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Susendi Andika Prianto, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, tempat usaha laundry di Jalan Delima 2 Duren Sawit, Jakarta Timur hancur berantakan. Seorang pelanggan mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Tempat usaha laundry di Jalan Delima 2 Duren Sawit, Jakarta Timur hancur berantakan akibat mesin uapnya meledak pada Selasa 18 November 2025 malam. Kerusakan terlihat pada bagian atap, mesin, dan rolling door yang rubuh terpental akibat ledakan. Diketahui saat terjadi ledakan terdapat pelanggan dan warga yang berada di lokasi kejadian dan mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Sebenarnya awal mulanya mau ngelondri, sekalian mau ngambil baju yang sudah bersih. Karena yang baju bersih itu nggak ada, karyawannya pada jalan ke dalam nyari. Nah, disitulah terjadi meledak. Posisi saya ada di depan. Itu yang meledak apa, Pak? Yang meledak apa? Kalau meledak saya nggak tahu apa. Saya cuma kena dentumannya aja. Dengar dentumannya. Dentuman sampai ke perut, sampai saya pegang, wah nih bolong nih. Keras Pak dentuman? Hah? Bukan keras lagi Om. Beneran bukan keras lagi, lebih keras. Nah, tapi ibu jatuh situ, cuma saya papa. Tapi belum tahu itu dentuman itu dari mana asalnya? Nggak tahu saya dentumannya dari mana, nggak tahu. Pada saat kejadian ada berapa orang Pak? Bertiga. Saya, ibu, sama anaknya. Oh. Saya sebelah sana, ibu di atas, anaknya sebelah sini. Kalau ibu itu siapa Pak? Konsumen? Konsumen. Oh, jadi apa? Jadi konsumen itu mau laundry? Mau laundry sekalian mau ngambil yang udah bersih. Untuk karyawan sendiri? Untuk karyawan, saya kurang tahu Pak. Pokoknya dia ada di dalam. Karena posisi saya kan ada di depan. Saya nggak mungkin masuk ke dalam. Kalau Bapak luka di mana? Perut. Saya kan lagi di sebelah. Iya. Terus di sini ada orang tuh ibu-ibu yang mau ambil baju. Nah, terus habis itu nggak tahu karena aku lagi di sebelah jadi nggak tahu meledaknya itu gimana, nggak tahu. Tapi aku dengar suaranya itu sangat kenceng banget. Oh gitu. Iya. Itu berasal dari mana sih kalau yang Mbak ketahui? Itu boiler. Boiler kepanasan atau boiler apa? Kepanasan, tapi kalau biasanya kalau misalkan baru suhu 10 nggak sampai segitunya. Tapi tadi ada sempat ada korban. Enggak, cuman ibu-ibu yang duduk di sini doang. Oh, itu ibu-ibu itu pelanggan atau memang? Pelanggan. Oh, pelanggan. Luka dia nih, Pak? Iya, luka. Langsung udah dibawa ke rumah sakit? Udah dibawa. Berapa orang tadi? Satu orang. Lukanya bagian apa, Mbak? Kurang tahu, Pak. Anggota kepolisian Polsek Duren Sawit yang mendapat laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pemeriksaan serta saksi mata. Peristiwa ledakan masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV mengabarkan. Kemacetan terjadi pada ruas Jalan Daan Mogot kilometer 13 pada Selasa 18 November 2025 petang. Kemacetan terjadi karena banjir menggenangi ruas jalan dari arah Grogol menuju Kalideres. Para pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraannya saat menerobos banjir. Sebagian pengendara memilih melintas pada jalur bus Transjakarta untuk menghindari banjir. Tak sedikit pula pengendara sepeda motor yang menuntun kendaraannya karena mogok saat mencoba menerobos banjir.
Banjir setinggi 20 hingga 30 cm ini disebabkan curah hujan yang tinggi, sehingga Kali Mokevard yang berada di sisi jalan meluap. Selain menyebabkan kemacetan, banjir juga mengakibatkan salah satu unit sepeda motor terbakar setelah pemiliknya mencoba menyalakan mesinnya kembali. Meski demikian, petugas sumber daya air stasiun pompa Daan Mogot KM13 telah mengerahkan 3 mesin pompa dengan kapasitas masing-masing 300 liter per detik. Ini akibat hujan lebat dari pagi atau sampai sore, seluruh Jakarta yang mengakibatkan banjir atau air kali tinggi. Berarti ini kali juga meluap Pak ya? Meluap Pak. Aliran kali apa Pak? Mokevard Pak. Pak, ini ketinggian air paling rendah berapa dan paling dalam berapa sentimeter sih Pak? Paling tinggi itu 40, tingginya 250-an Pak. Enggak, kalau dengan di jalan Pak, paling rendah berapa? Paling tinggi berapa Pak? Paling rendahnya 20 cm Pak, paling tingginya 30 meter Pak. 30 cm? Iya, 30 cm Pak, bisa dijelaskan Pak, tadi ini banyak motor mogok atau gimana Pak? Ini kemudian kemungkinan naik motor mogok Pak, karena rendam banjir Pak. Pak, penanganan dari SDA sendiri apa Pak? Sudah mengerahkan pompa atau gimana Pak? Sudah mengerahkan pompa Pak, semaksimal mungkin. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Beginilah kondisi banjir yang merendam perumahan Duta Indah, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 18 November 2025 petang. Banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter membuat aktivitas warga terhambat. Sejumlah kendaraan terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Sebagai warga juga memilih mengungsi ke lokasi yang lebih aman karena ketinggian air terus meningkat. Menurut warga, hujan yang turun sejak pagi hari membuat aliran kali baru meluap ke pemukiman. Akibatnya akses mobilitas warga terganggu. Jam 10 udah hujan deras, cuman kan memang derasnya itu terbilang awet. Nah kan dari awetnya itu mungkin ngaruh juga di luapan kali. Emang apalagi di Duta ini kan emang punya histori banjir mulu kalau misalnya hujan ya. Dan emang hujannya itu kayak awet. Akhirnya ada naik, yang awalnya sedikit dari jam 1, jam 2, nah jam 3. Jam 3-an lah kira-kira setengah 3 itu dia udah mulai naik. Nah itu pas saya cek keluar sampai jam sekarang berapa ya? Jam 4 sekarang tuh dia, kalau di belakang nih Mas ya, kalau bisa dilihat tuh dia udah sepinggang. Sepinggang ya. Oke. Hujan deras yang turun dalam durasi lama memperparah kondisi banjir di permukiman. Ditambah lagi sistem drainase yang dinilai tidak berfungsi optimal. Warga yang memiliki lantai 2 memilih bertahan di rumah, sementara warga lain dievakuasi ke tempat aman. Lumayan gede, lama juga. Lama ya. Tapi emang ini kondisi emang sering banjir atau gimana Pak? Ini emang sering banjir. Oke. Mungkin airnya ini nggak jalan kali airnya, nggak kalinya. Oke, kalau kayak gini kondisi kayak gini surutnya bakalan lama tuh gimana? Ya bisa sampai tergantung kan, bisa sampai besok pagi. Cuacanya kalau ini masih cuacanya hujan terus ya lama. Berarti paling terdalam tuh 1 meter. 1 meter di dalam. Warga sendiri gimana Pak? Pada banyak yang mengungsi atau memang? Warga yang punya loteng naik, yang nggak punya ya pada ngungsi. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bekasi menyatakan terdapat sedikitnya 10 titik banjir di wilayah Kota Bekasi. Banjir terjadi akibat curah hujan sedang hingga deras yang mengguyur sejak siang. BPBD juga telah menerjunkan perahu karet untuk membantu proses evakuasi warga. Ya, untuk sore ini ya, kita masih beberapa tempat masih dalam keadaan hujan ya, dari intensitas curah hujan yang rendah sampai sedang sampai tinggi juga di beberapa titik, dan tim kami sudah keliling ke beberapa wilayah dan untuk mengantisipasi mengerahkan beberapa perahu karet ya. Di situ kita harus sama-sama waspada nih bagi yang punya anak terutama ya, yang membiarkan anaknya bermain di tempat-tempat yang banjir, karena itu akan sangat bermasalah bagi kita nantinya ya. Dengan bermain-main gitu nggak tahu-taunya mereka pada hanyut nantinya ya. Kita harus hati-hati ya untuk orang tua, segera mengingatkan lah pada anak-anak semua.
BPBD Kota Bekasi mengimbau warga untuk mengawasi anak-anak agar tidak bermain di area banjir. Hal ini untuk mengantisipasi resiko terbawa arus. Perahu karet juga telah disiagakan ke sejumlah titik untuk mempercepat proses evakuasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik pasca insiden 2 orang tersengat listrik di wilayah Desa Warga Jaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang viral di media sosial. Terlihat sejumlah warga berkumpul di sekitar lokasi, berusaha membantu dan menggotong korban yang sudah tak berdaya. Dalam video tersebut dinarasikan, peristiwa terjadi saat alat berat yang melintas diduga menyentuh atau tersangkut jaringan listrik tegangan tinggi. Arus listrik yang mengalir diduga menyengat 2 orang pekerja, salah satunya adalah kernet operator yang tewas di tempat. Sementara 1 korban lainnya yang hendak menolong korban ikut tersengat aliran listrik bertegangan tinggi hingga kondisinya kritis. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Pihak kepolisian sektor Sukamakmur membenarkan terjadinya insiden tersebut. Sekitar sore hari itu kebetulan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait tentang adanya warga yang informasinya tersengat listrik. Kemudian kami berupaya untuk memastikan korban mendapatkan pertolongan secara medis. Dan setelah itu didapati 2 orang yang tersengat listrik dan kita upayakan untuk mendapatkan pertolongan medis di Puskesmas Sukamakmur. Dan untuk kondisi korban sendiri seperti apa? Kondisi korban sendiri sampai saat ini dinyatakan oleh Puskesmas Sukamakmur itu 1 meninggal dunia, kemudian 1 masih dalam perawatan. Oke, untuk selanjutnya itu Beko mau melanjutkan? Sampai sejauh ini masih dalam penyelidikan kami terkait masalah Beko itu seperti apa. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi, faktor penyebab, serta keselamatan kerja dalam operasional alat berat di lokasi tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Warga Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan jasad pria terbungkus plastik di bawah jembatan tol Cikupa pada Selasa. Jasad pria tanpa identitas tersebut diduga korban pembunuhan lantaran ditemukan beberapa luka lebam pada bagian tubuhnya. Temuan jasad pria terbungkus plastik di bawah jembatan tol Cikupa di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, menggegerkan warga pada Selasa 18 November 2025 siang. Saat pertama kali ditemukan, jasad pria tanpa identitas tersebut terbungkus plastik berukuran besar, berwarna hitam, berada di tengah semak-semak. Satreskrim Polresta Tangerang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kompol Septa Badoyo mengungkapkan korban dalam kondisi berpakaian lengkap dan ditemukan sejumlah uang di pakaian korban. Dugaan sementara korban merupakan korban pembunuhan karena didapati luka lebam yang diduga akibat kekerasan di sejumlah anggota tubuhnya. Tadi kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa masyarakat mencurigai ada yang mencurigakan yang berbau busuk, sehingga tadi teman-teman dari Polsek bersama-sama dengan masyarakat setempat melakukan pengecekan dan ternyata ditemukan dalam kondisi yang belum bisa dikenali, bisa dikenali 1 orang, kita sebut Mr. X ya, kita sebut Mr. X yang saat ini masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui identitas dari Mr. X. Ya, memang pada saat ditemukan dalam kondisi terbungkus ya, tadi kita lihat terbungkus. Masih utuh satu bagian. Apakah ditutupi oleh yang masih kita lakukan penyelidikan dan kita juga belum bisa memastikan. Ya, kepastiannya kita belum bisa memastikan, intinya masih kita lakukan penyelidikan. Mungkin nanti kita konfirmasi lebih lanjut ya, karena kan kita menunggu hasil dari otopsi. Usai identifikasi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja untuk keperluan otopsi. Kasus penemuan mayat ini kini tengah didalami Polresta Tangerang.
Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, tempat usaha laundry di Jalan Delima 2 Durensawit, Jakarta Timur hancur berantakan. Seorang pelanggan mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Diduga peristiwa tersebut akibat mesin uap jasa pencuci pakaian mengalami panas berlebih hingga akhirnya meledak. Tempat usaha laundry di Jalan Delima 2 Durensawit, Jakarta Timur hancur berantakan akibat mesin uapnya meledak pada Selasa 18 November 2025 malam. Kerusakan terlihat pada bagian atap, mesin dan rolling door yang rubuh terpental akibat ledakan. Diketahui saat terjadi ledakan terdapat pelanggan dan warga yang berada di lokasi kejadian dan mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Sebenarnya awal mulanya mau ngelondri, sekalian mau ngambil baju yang sudah bersih. Karena yang baju bersih itu nggak ada, karyawannya pada jalan ke dalam nyari. Nah, disitulah terjadi meledak. Posisi saya ada di depan. Itu yang meledak apa, Pak? Yang meledak apa? Kalau meledak saya nggak tahu apa. Saya cuma kena dentumannya aja. Dengar dentumannya ya? Dentuman sampai ke perut. Sampai saya pegang, wah nih bolong nih. Keras Pak dentuman? Hah? Bukan keras lagi Om. Beneran bukan keras lagi, lebih keras. Nah, tapi ibu jatuh situ, cuma saya papa. Tapi belum tahu itu dentuman itu dari mana asalnya? Nggak tahu saya dentumannya dari mana, nggak tahu. Pada saat kejadian ada berapa orang Pak? Bertiga. Saya, ibu, sama anaknya. Oh. Nah itu, nanti saya sebelah sana, ibu di atas, anaknya sebelah sini. Kalau ibu itu siapa Pak? Konsumen? Konsumen. Oh jadi betul. Apa? Jadi konsumen itu mau laundry? Mau laundry sekalian mau ngambil yang udah bersih. Untuk karyawan sendiri? Untuk karyawan, saya kurang tahu Pak. Pokoknya dia ada di dalam. Karena posisi saya kan ada di depan. Saya nggak mungkin masuk ke dalam. Kalau Bapak luka di mana? Perut. Saya kan lagi di sebelah. Iya. Terus di sini ada orang tuh ibu-ibu yang mau ambil baju. Nah, terus habis itu nggak tahu karena aku lagi di sebelah jadi nggak tahu meledaknya itu gimana, nggak tahu. Tapi aku dengar suaranya itu sangat kenceng banget. Oh gitu. Iya. Itu berasal dari mana sih kalau yang Mbak ketahui? Itu boiler. Boiler kepanasan atau boiler apa? Mungkin kepanasan, tapi kalau biasanya kalau misalkan baru suhu 10 nggak sampai segitunya. Tapi tadi ada sempat ada korban. Enggak, cuman ibu-ibu yang duduk di sini doang. Oh, itu ibu-ibu itu pelanggan atau memang pelanggan. Oh, pelanggan. Luka dianya, Pak? Iya, luka. Langsung udah dibawa ke rumah sakit. Udah dibawa. Berapa orang tadi? Satu orang. Lukanya bagian apa, Mbak? Kurang tahu, Pak. Anggota kepolisian Polsek Durensawit yang mendapat laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pemeriksaan serta saksi mata. Peristiwa ledakan masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Dari Jakarta, jurnalis Info TV mengabarkan. Pemirsa, peralatan kerja berbasis listrik memiliki resiko kerusakan dan kebakaran apabila tidak dirawat dengan baik. Panas berlebih, korsleting, dan beban listrik yang tidak sesuai sering menjadi pemicu utama insiden di tempat usaha. Dan berikut beberapa tips agar peralatan listrik tetap optimal dan juga aman untuk digunakan. Tips yang pertama, pemirsa, lakukan pemeriksaan rutin terhadap bagian mesin untuk mencegah terjadinya korsleting. Kedua, gunakan daya listrik yang sesuai dengan spesifikasi alat dan hindari stop kontak bertumpuk. Ketiga, berikan waktu istirahat pada mesin agar tidak mengalami panas berlebih. Keempat, letakkan peralatan listrik pada tempat yang jauh dari benda mudah terbakar. Kelima atau yang terakhir, matikan dan cabut steker setelah selesai digunakan untuk menghindari lonjakan listrik. Dan demikian tips menjaga peralatan kerja listrik agar tetap aman dan berfungsi optimal. Perawatan yang benar, kewaspadaan, dan penggunaan sesuai aturan adalah kunci untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan. Dan demikian pemirsa rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Luis Ayu, sampai jumpa.
di catatan kriminal berikutnya.